Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak dari Jatmika Hartanto, Guru Produktif BDP SMKN di Raja Pola. Kali ini kita akan membahas tentang panduan jurnal PKL atau Praktik Kerja Lapangan atau bisa disebut juga Prakterin tahun 2022 di SMK Negeri Raja Pola. Panduan ini untuk program keahlian AKL, BDP, TKJ, TPIB, dan TKRO. Jadi semua jurusan di sini masuk ya, bisa masuk ke sini. Pastikan kalian sudah memiliki buku jurnal PKL tahun edisi 2022. Nah, nampaknya gambarnya seperti ini. Nah, ini warna kuning karena jurusannya jurusan AKL. Tapi untuk jurusan yang lainnya warnanya akan bervariasi sesuai dengan ciri khas dari jurusannya masing-masing ya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu mengenai biodata peserta PKL. Apa saja yang harus diisi? Di sini ada identitas siswa, kemudian ada identitas buka, di mana petunjuk pengisiannya sesuai dengan kolom yang tertera di dalam buku jurnal. Kalian isi dari mulai identitas siswa itu nama, NIS, kelas, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Selanjutnya untuk identitas IKA, tuliskan nama IKA, alamat, kemudian kabupaten kotanya, dan tanggal terima. Kalian juga boleh mencantumkan pas foto dan bisa ditandatangani oleh orang tua kalian biar orang tua kalian tahu ya. Selanjutnya ini adalah contoh pengisian biodata. Kenapa seperti ini adalah nama kiasan, hanya sekedar contoh saja, yaitu dari mulai identitas siswa, kemudian identitas ibuka, dan juga pas foto. Boleh yang pas foto yang paling cantik atau yang paling tampan ya. Selanjutnya ada pengisian absensi kehadiran. Dikarenakan memang Bapak ini bagian dari jurusan BDP, ini contohnya untuk BDP. Misalnya harinya hari Senin, tanggalnya 21 Februari 2022. Kegiatan hariannya yaitu melaksanakan penataan produk baik food maupun non food di supermarket. Tentunya berdasarkan internal display ataupun window display ataupun yang terjadi di lapangan seperti apa. Dan jangan lupa setiap kegiatan itu harus ditandatangani atau difarap sama pembimbing di perusahaan. Atau lebih bagusnya juga dikasih stempel atau cat. Oke. Nah, seperti ini nampaknya. Selanjutnya pengisian untuk jurnal kegiatan mingguan. Kalau tadi itu harian, nah sekarang itu ibaratnya dirangkum atau harian. Yang pertama kompetensi dasar. Nah, ini berisi tentang jurnal kegiatan PKL secara mingguan. Jadi uraian kegiatan yang dilaksanakan selama 1 minggu berjalan. Kemudian topik pembelajaran disesuaikan dengan yang ada di teori sekolah. Nah, itu. Selanjutnya untuk uraian kegiatan merupakan proses kegiatan dari topik pembelajaran tersebut. Kemudian langkah kerja atau SOP
Ini merupakan langkah-langkah persiapan ketika kalian mau bekerja sesuai dengan SOP di perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian tugas pokok itu diberikan kepada kalian, itu nanti kalian dituliskan apa saja dalam seminggu itu tugasnya di perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya tugasnya satu ya satu, kalau misalnya lebih banyak, lebih dari satu, silahkan tulis. Nah, itu contoh, ini seperti ini ya, masih untuk contoh di jurusan BDP. Kalian juga yang jurusan yang lainnya kecuali PKRU itu bisa menyesuaikan diri dengan jumlah kegiatannya. Nah, ini seperti ini ya contohnya. Kompetensi dasarnya penataan produk, kemudian topik pembelajarannya menggunakan jenis-jenis penataan produk. Misalnya itu terjadi pada tanggal 1 sampai 3 Februari atau 3 hari. Selanjutnya 3 hari berikutnya masih di divisi display, tetapi topik pembelajarannya berbeda. Nah, kalian bisa tulis. Seandainya pun masih sama, gak apa-apa, berarti cuma satu kali aja dalam satu minggu kerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian ditandatangani oleh pembimbing perusahaan, bila perlu di stempel. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang paling bawah itu ada uraian kegiatan. Contohnya kegiatannya itu adalah memajang barang atau produk yang diberikan oleh perusahaan tentang bagaimana cara menata produk tersebut. Selanjutnya langkah kerjanya atau SOP. Nah, ini masing-masing mungkin berbeda. Masuk jam berapa atau pulang jam berapa, silahkan saja sesuai dengan keadaan perusahaan. Selanjutnya untuk tugas pokok, misalnya kalian ditugaskan oleh perusahaan itu untuk melayani dan membantu kebutuhan pembeli atau konsumen. Silahkan dilihat dulu. Nah, di situ ada divisi, misalnya divisi supermarket. Kemudian kompetensi yang dipelajari, nah, yang tadi lagi ada penataan produk. Oke. Kemudian ini khusus untuk jurusan TKRO. Ya, di mana dalam jurnalnya terdapat job sheet. Jadi agak berbeda. Nah, ini lembarnya seperti ini. Job sheet ini bisa berbentuk ada gambar, kemudian diagram, dan lain-lain. Nah, ini contohnya mungkin ada sistem rem seperti ini. Pada saat kalian mungkin diberikan pekerjaan untuk memperbaiki atau servis rem cakram mobil. Nah, silakan kalian juga memberikan langkah kerja apa saja untuk memperbaiki atau menservis rem tersebut. Kalau misalnya untuk bagian kelistrikan silahkan, bagian AC silahkan. Nah, jadi sesuai dengan job desk atau pekerjaannya masing-masing. Bisa dilihat ya. Selanjutnya ini ada profil perusahaan. Ini hanya sekedar contoh saja. Silahkan kalian tulis di situ nama IDUK-nya, kemudian bidang usahanya, kemudian tujuan perusahaan, bila perlu ada strukturnya, kemudian job desk kalian. Apabila tidak ada, kalian boleh berkonsultasi dengan pemimpin perusahaan atau pembimbing apa perlu tidak menggunakan struktur tersebut. Jelas ya?
Oke, itu saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana cara pengisian, dan untuk teknisnya nanti kalian akan diberikan penyerahan oleh jurusan masing-masing teknisnya yang lebih detail, karena ini hanya sebagai gambaran umum saja. Dan berikanlah kemampuan terbaikmu selama masa PKL. Jaga nama baik SMK Negeri Raja Pola. Kita yakin, kita bisa, kita hebat, dan kita memang luar biasa. Oke, apabila ada pertanyaan seputar buku jurnal PKL, silahkan di kolom komentar YouTube Bapak ya. Bila perlu, silahkan subscribe dan like. Baik, demikian pertemuan kali ini, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan selamat berjuang, selamat mengikuti praktik kerja lapangan, dan semoga sukses dan memperoleh nilai yang memuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.